Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Sobat Kairos, di era kemajuan sekarang, kita disuguhi dengan berbagai macam fasilitas yang membuat kita merasa aman dan nyaman di dalam hidup kita. Kemajuan zaman dengan berbagai teknologi yang ada membuat segalanya terlihat mudah. Bahkan di berbagai kondisi bisa saja ada orang yang menggantungkan hidup sepenuhnya kepada kekuatan-kekuatan kemajuan zaman itu. Yang ironisnya justru membuat manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpanya. Kekuatan dan kehebatan dunia ini seolah telah mampu mengendalikan kehidupan manusia. Maka tidaklah heran jika ada pihak-pihak tertentu membangun jiwanya dengan mulai tidak lagi mempercayai Allah sebagai satu-satunya kebenaran. Otoritas Allah dalam hidup mulai tereduksi atau bahkan mulai tergerus dan diabaikan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa pada akhirnya segala kekuatan dunia, bahkan segala kemajuan zaman adalah terbatas dan bahkan berakhir. Sebab sesungguhnya dunia dan segala isinya akan memiliki akhir dan selalu memiliki keterbatasan. Hanya Tuhan saja Raja yang berkuasa dan berdaulat sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang adalah Alfa dan Omega. Sejarah kehidupan menjadi bukti bahwa segala kuasa dan otoritas dunia pasti berakhir. Sekuat apapun manusia berkuasa, ia akan berakhir pada waktunya. Hanya Allah yang tetap memerintah. Semua kuasa sehebat apapun tidak akan dapat menyamai kuasa Tuhan. Sobat Kairos, renungan saat ini merupakan penyingkapan atau wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes yang menjadi kesaksian atas nyatanya otoritas dan kedaulatan Allah yang kekal itu. Ia mendengar sangkakala yang ketujuh sudah ditiup. Kemudian ada suara yang merayakan peralihan kekuasaan dari dunia kepada kuasa Allah yang kekal itu. Namun ada yang menarik di sini bahwa ketika sangkakala itu ditiup, ajakan sukacita pun bergema. Maka dengan kata lain, ketika otoritas dan kedaulatan Allah dinyatakan, maka kebahagiaan dan sukacita akan dinyatakan secara kekal pula. Ini merupakan ajakan yang bukan hanya semata pada akhir zaman saja. Ini merupakan ajakan yang aktual setiap saat. Jika Allah sepenuhnya berkuasa dan berdaulat dalam diri kita, maka kehidupan kita akan dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Tidak ada kuasa dan kekuatan apapun di dunia ini yang akan mampu secara total membuat kita damai dan bahagia. Semua akan silih berganti dan tidak akan tetap. Itu yang membuat kehidupan ini tidak pernah ada damai yang sempurna. Di mana-mana ada ketakutan, perang, kekhawatiran, penindasan, dan penderitaan lainnya. Itu semua karena manusia dikuasai ego dan keinginannya. Dikuasai oleh pikiran dan hasil kepintarannya saja. Jika saja segala kemajuan zaman dijalankan di bawah otoritas Allah, tentu semua akan berdampak bagi pembangunan hidup yang berkualitas, damai dan bermanfaat. Maka dengarlah seruan sangkakala itu, biarkanlah Allah yang memerintah hatimu, biarkan Allah yang memerintah pikiranmu, biarkan Allah yang menguasai segala perjalanan kehidupanmu, maka sukacita itu akan nyata, kekal dan abadi. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi. Mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas